Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رضا الله تعالى ولتغفر البلايا ولمصنف هذا الكتاب والذين يسمعون بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih bab berbagian. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurrima libasul hariri wal dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim rawahu at-Tirmidzi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, diharamkan pakaian terbuat dari sutra dan emas atas laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi wanita mereka, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Nabi tegas, baju sutra bagi laki-laki haram, emas juga gitu bagi laki-laki haram, apapun bentuknya. Dua hal ini kalau dipakai haram. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddati. Jadi Nabi bersabda, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasul melarang kami, Nabi melarang kami untuk minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Jadi wa na'kula biha, demikian juga Nabi melarang kami untuk menggunakan piring untuk makan terbuat dari emas atau perak. Wa an lubsil hariri wa tibaji, demikian juga dari memakai pakaian sutra. Baik sutranya tadi dipakai sebagai baju luaran atau baju dalaman, maka kalau terbuat dari sutra hukumnya haram. Kemarin pada waktu ngaji fikih dijelaskan, tetapi kalau campuran masih dibolehkan asal campurannya lebih banyak daripada sutranya. Ini yang penting lagi ini Pak, di penutup hadis ini, wa najlisa alaihi, demikian juga diharamkan untuk duduk beserta mereka. Nah ini sebetulnya enak. Niki sing sorono wong gawe, kadang kita ini duduk, mereka pakai perhiasan emas laki-laki, ini sing rada antep. Wong kafir lumsak majelis karo wong kafir,
gaweane ngeten iki. Aduh, gini gimana berat. Makanya artinya kalau kita tahu seperti ini ya ojo suwi-suwi ngono malah sampean lungguh karo mereka. Nah iso gak lungguh tapi nak terpaksa lungguh ya ojo suwi-suwi. Nak makan malam, makan siang karo mereka ya nak iso gak sasak majelis ya. Pindah meja sing gak kumpul karo wong sing ngono kuwi. Tapi ini pejabat nomor 1 ya apa baru gini ku. Masya Allah. Makanya hati-hati gitu. Kita hindari betul nih seupaya semaksimal mungkin pun. Babu jawazi lubsul hariri liman bihi hukatun. An Anas radhiyallahu anhu rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf fi lubsil hariri hukati bihima. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberikan keringanan atau rukhsah kepada Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu untuk memakai baju dari sutra karena penyakit gatal yang diderita oleh keduanya. Tafaqun alaih. Nah loro angsal yang alergi itu. Ini memang penyakitnya wong sugih. Wong sugih niku nglambi yo gak iso sing kasan ya luwih sing halus. Masya Allah. Makanya ini pun Nabi tidak serta-merta terhadap orang yang bermasalah terhadap kulitnya ini diberi dispensasi untuk memakai baju dari sutra. Babun nahyu anil iftirasi juludun namuri warrukubu alaiha. Bab larangan untuk menjadikan tempat duduk ya, terbuat dari kulit harimau. Demikian juga tempat bersandar atau tempat tunggangan berupa kulit binatang, yakni harimau, binatang buas. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabu al khuzza walan namaro. Niki la tarkabul khuzza al asiraju al mukhsyatu bihi. Dari Muawiyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menunggang tunggangan dengan pelana yang terbuat dari, pelananya terbuat dari kulit binatang buas, demikian juga kulit harimau. Ini hadis hasan. Dan ini Masya Allah, ini sing rada sering kita ini apa kadang sabuk dari kulit buaya, sabuk dari kulit, tas dari kulit buaya. Iku lho warang ya jenenge tas. Dan ini Pak, demikian juga kulit harimau.
ini dilarang, baik berupa untuk permadani, untuk pelana, untuk sofa, untuk apa saja, maka kita jangan gunakan bahan-bahan terbuat dari kulit binatang buas. Dan ini Pak, nggak tahu ini Nabi mungkin sudah tahu ya, binatang ini kan binatang-binatang yang langka, binatang yang dilindungi. Itu begitu. Tapi yang jelas yang dilarang Rasulullah masih ada hikmahnya. Itu secara fisik, tetapi kalau secara rohani, gini Pak, kita ini biasanya memang terkontaminasi ya, terhadap benda-benda yang kita pakai. Benda yang kita pakai itu bisa mempengaruhi karakter kita. Jadi benda-benda yang kita pakai itu mempengaruhi karakter kita. Niku wau napa? Emas, kemudian sutra, niku mempengaruhi karakter kita. Napa? Sombong. Makanya ini dilarang. Kemarin dikatakan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau orang apa itu memakai pakaian untuk tujuan kesombongan, ini tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya di hari kiamat. Dan resikonya memakai pakaian yang mewah, maka itu menyebabkan kesombongan. Yang kedua adalah memakai pakaian yang langka. Dan saka kulite binatang buas langka. Namanya langka pasti mahal. Jadi kalau seperti itu pasti ada rasa apa begitu di dalam hati, mempengaruhi sikap sifatnya, sehingga menyebabkan dia sombong. Maka ini bahaya, tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Makanya Nabi sendiri juga begitu. Kalau tunggangannya Nabi, beliau memakai bagol yang sederhana ya. Kalau yang bagus kan kuda ya, kalau yang sederhana sekali himar. Nah, pertengahan keduanya itulah bagol, itulah tunggangannya Nabi Agung Muhammad SAW. Wa Nabi Malik an Abihi radhiyallahu anna Rasulullah SAW naha an julusis sibai. Nah ini jelas dari Abu Malik, dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang kami. Nah, Rasulullah melarang anjuludi sibai, untuk memakai apapun yang terbuat dari kulit binatang buas. Semua kulit binatang buas dipakai untuk apa saja. Ya, buh sabuk, buh tas, buh aksesoris yang lain kok terbuat dari binatang buas, maka ini dilarang oleh Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat Tirmidzi naha anjulti sibai antu farasha. Jadi Nabi melarang kami untuk menggunakan kulit binatang buas sebagai tempat apa itu namanya, tempat duduk atau tempat untuk permadani dan sejenisnya. Maka ini pun dilarang oleh Nabi untuk menggunakan sebagai pakaian, sebagai tempat duduk, atau untuk permadani dan lain sebagainya terbuat dari kulit binatang buas.
insyaallah. Nah niki niki sing kebanyakan orang memang tidak care terhadap niki, sehingga banyak orang-orang menggunakan kulit-kulit binatang buas digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah mungkin masyaallah, masuk hiasan dinding ya ojo lah. Rio Ponorogo lah niku ndase singo singo edan niku negeri Malang. Apa meneh niku tinggu pisan nggih. Masyaallah. Hati-hati. Pun saya lanjutkan. Babu ma yaqulu idza labisa sauban jadidan aw na'lan aw nahwah. Bab apa yang dibaca ketika memakai pakaian yang baru atau serandal yang baru. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajaddala thawban sammahu bi ismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Iki dongane gawe pakaian baru. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, dulu Rasulullah SAW apabila memakai pakaian baru, baik pakaian itu berupa serban atau gamis atau selendang, pokoknya semua pakaian baru, maka Nabi memberi nama dengan namanya ya. Jadi Nabi termasuk sunnah Pak, memberi nama di dalam pakaian. Si merah, si biru, orang ngomong diberi nama. Diberi nama. Nah ning pondok diwe jeneng kabeh Pak, nek ora wae jeneng ilang. Niki sunnah, tidak hanya di kita memanggil dia dengan nama, tapi tambah diwe jeneng, diberi identitas di situ. Makanya itu kalau anaknya di pondok, bajunya ditulisi jenenge dhewe, dan niku niat juga sunnah Nabi. Tapi jenenge podo. Nggih. Niku wonten. Nah niki tidak hanya seperti itu, Nabi memberi nama akan pakaian itu, si merah, si kuning atau apa begitu. Kemudian Nabi berdoa ketika memakai pakaian baru, doanya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Niki tungane memakai pakaian baru. Paling sithik ya dipendek ngarep dhewe Allahumma lakal hamdu utawa alhamdulillah. Niku paling ndek nggih. Maca dongane Allahumma lakal hamdu. Anta kasautanihi. Segala ya Allah, untukmulah segala puji. Engkau yang memberikan pakaian kepadaku dengan pakaian ini ya. Dengan baju ini, dengan serban ini, engkau memberi pakaian kepadaku. As'aluka khairahu, saya meminta ya Allah kebaikan dari pakaian ini. Niki Pak, makanya penting donga niki, saya minta kebaikan dari pakaian ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang diperbuat lahu untuk
pakaian ini. Jadi kebaikan di dalam pakaian ini dan kebaikan yang ikut beserta dengan ketika dibuat pakaian ini. Jadi kebaikan ini dan kebaikan yang mengikuti. Jadi kita minta supaya pakaian kita itu menjadi kebaikan bagi diri kita. Niku dungane lengkap. Di dalam pakaian ini ada kebaikan, kemudian dampak dari pakaian ini juga supaya baik. Niku ndonga. Mane nek ndonga niki gawe klambi niku Masya Allah, pakai baju semakin dekat kepada Allah. Soalnya nopo minta supaya dengan pakaian itu kebaikan kita ditambah oleh Allah. Demikian juga dampak dari pemakaian pakaian itu supaya dijadikan dampak yang baik. Dampak yang baik. Masya Allah Pak, hari ini kita ketika berpakaian duwe pakaian anyar gak ndonga niki. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita pakai pakaian bukan kebaikan yang dibawa, tapi keburukan. Gini gua sombong, kok kelambiku anyar rek. Langsung hatinya berbunga-bunga. Apa meneh larang model terbaru sing lagi viral. Nah, ngoten niku, Pak. Apa meneh nyon sewu. Wih, nek wong iki nyawang terus ngelem. Langsung, Pak, mekrok. Lah niku, Pak, niku bukan kebaikan, keburukan. Waduh, rek, kelambi ini rek matching pisan. Ha ini. Kadang dilem ngoten niki bahaya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah akan keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan dampak dari buruknya pakaian ini. Nah ini Masya Allah. Ini niki kalau kita tidak berlindung kepada Allah, maka itu sangat-sangat niku gampang sekali terjerumus di dalam kesombongan, di dalam bangga diri, di dalam macam-macam gara-gara memakai pakaian baru. Makanya niki nak duwe kelambi anyar ndonga mawon niki supaya kita didohni dari keburukan, didekatkan kepada kebaikan yang ada di dalam pakaian itu, baik secara zahir maupun batin. Cuma hati-hati niki ndonga niki ojo ngawur. Nopo Pak? Nyon ngawur. Tuku kelambi anyar wong wedok you can see. You can see. Apa meneh sing terbuka bagian atas ndonga niki. Lho niki ngawur niku, Pak. Lho jelas elek kok. Minta kebaikan di situ. Niki jenenge ndonga ngawur nantang Gusti Allah lah ngeten niki. Ndonga niki klambine ya sesuai dengan syariat. Lho nggih klambi bahane kurang, bahan klambine adike lha wong dadi dongoni iki niku jenenge nantang Gusti Allah. Ya ora enek kebaikane ndek ngono. Oleh ya you can see, ndonga niki oleh, tapi ning jero kamar. Wah niku kebaikan tenan niku. Tapi nak digoreng jobo bukan kebaikan, tapi itu kehancuran. Masya Allah. Terakhir
Hadzal bab taqaddama maqsudu babu istiba'id bil yamni fil libasi. Jadi niki tenggene hadisnya sudah lalu. Sunnah lagi ketika berpakaian Bapak Ibu mendahulukan anggota sebelah kanan. Jadi Nabi itu suka tayammun fi tarojulihi wa fi libasihi wa fi aklihi. Jadi wa fi tarojulihi. Jadi Nabi itu biasa mendahulukan anggota sebelah kanan ketika menyisir rambutnya. Ini ya, pilibasihi di dalam memakai pakaian itu mendahulukan sebelah kanan. Wa fitana ulihi, demikian juga ketika memakai serandal. Niku pakailah dengan sebelah kanan dulu. Makanya Pak niki penting. Niki awake dhewe metu masjid, nah niki sikile sing kiwa niku ditokne dhisik. Metu didek sandale, aja langsung dienggo. Didek sandale jebret, mantun ngoten sikil tengene maju dilebokne teng kene sandal, baru niki sing kiwa dilebokne teng sandal. Napa krana metu masjid sunahe sikil kiwa dhisik. Lah nek gawe sandal sunahe tengen dhisik. Makane nek metu masjid dilangkahne sikil kiwa metu ditumpangne teng ndure sandal. Mantun niku sebelah tengen ditokne konggone masjid langsung dipakai ke dalam sandal. Kemudian baru sandal kiri dipakai oleh kaki kiri. Yang bagus lagi Pak, sebetulnya sunnah memakai sandal itu dengan cara duduk. Jadi dengan kiwa niku metu kene masjid, tengen ditokne jenengan lungguh lagi dinggo niku. Tapi nek mboten nggih paling tidak seperti tadi. Jadi kita memakai dalam posisi berdiri. Masya Allah. Hal yang sederhana ini Pak, nak dilakoni istiqomah, niat menghidupkan sunnah Nabi. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah oleh Muhammad pada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Makanya nak kita melok niat sunai, ngamalni sunai Nabi, kita semakin dicintai oleh Allah. Kita akan mendapatkan pahala jelas, ya, mendapatkan pahala dan lagi Pak, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pakai pakaian ikut Nabi, ya, mulai gaya pakaiannya, cara memakainya itu mengikuti sunnah Nabi, maka selama berpakaian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya kita latih 24 jam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi itu Pak sederhana, semua orang bisa ngelakoni, karena Nabi memang didesain oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pasti iso dilakoni niku ngoten. Kecuali hal-hal tertentu yang memang itu levelnya Nabi, bukan level kita. Nopo kesabaran tingkatnya dengan Nabi beda karo dhewe. Cuma Allah memerintahkan pada kita ya dikon bersabar, tetapi sesuai dengan kapasitas kita sebagai umat manusia biasa. Perintahnya ayatnya tetap wasbir alama asobak wa tawassobil haq
wa tawassaw bis sabr. Itu contohnya begitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang sederhana seperti berpakaian, seperti berjalan, seperti apa saja, makan, minum dan lain sebagainya, kalau kita ikut sunnah Nabi, Allah akan mencintai kita, kita akan diberi pahala, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka dari itu kita niatkan untuk mengamalkan dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini monggo.